kesimpulannya pertama, rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu sangat luas dan diberikan kepada siapapun yang ingin mendapatkannya selama masih di dunia. Yang kedua, pelajaran bagi kita semua agar menjadi hamba-hamba yang hatinya penuh rahmat, hatinya penuh cinta, penuh sayang, penuh peduli terhadap sesama, terhadap semua makhluknya Allah, lebih-lebih sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang hatinya penuh rahmat, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, kita wajib peduli terhadap semuanya. Jangankan manusia yang di Palestina, yang seperti itu kekurangan makan minum, hewan pun kita wajib tolong, hewan pun kita wajib peduli kepada mereka. Cuman ada hewan-hewan yang dikecualikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla syarqi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmani, para ulama memberi makna Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat-nikmat besar. Ar-Rahim yang memberikan nikmat-nikmat lembut. Nikmat besar contohnya dikasih penglihatan. Nikmat lembut contohnya penglihatannya dikasih ketajaman sama Allah. Nikmat besar dikasih tangan, dikasih kaki. Nikmat yang lembutnya tangan kakinya kokoh kuat. Jadi Rahman itu nikmat pokok, Rahim memberi nikmat kesempurnaannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagaimana dalam tafsir Jalalain ini, Aidir Rahmah, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah itu mempunyai rahmat, kasih sayang yang besar. Rahmat itu apa? Iradatul khair li ahli, yaitu menghendaki kebaikan pada orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Artinya apa? Kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, maka dia dijadikan orang yang senang melakukan kebaikan. Ini Rahman Rahim. Kemudian arti yang ketiga, Ar-Rahman artinya memberikan rahmat untuk semua makhluknya di dunia, yang beriman ataupun yang tidak beriman,
yang ahli taat ataupun ahli maksiat, semuanya dikasih rahmat. Semuanya dikasih rahmat ketika ada di dunia. Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim itu Allah memberikan rahmat khusus nanti di akhirat. Rahmat hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, maka kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman, Allah Maha menyayangi, merahmati di dunia, semuanya dirahmati. Kalau Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala khusus nanti merahmati hamba-hambanya yang beriman, yang ahli taat, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin iddakharaha minha indahu tis'an wa tis'ina rahmah wa adhara minha fid dunya rahmatan wahidah fabiha yatarahamul khalqu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. 99 disimpan oleh Allah, rahmat itu khusus nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan cuman 1 rahmat di muka bumi ini. 1 rahmat aja niku seluruh makhluk ini masing-masing mempunyai rahmat, masing-masing bisa saling mencintai. Orang tua bisa cinta sama anaknya, istri bisa cinta sama suaminya, suami cinta sama istrinya. Kok bisa ada rasa cinta di hati semua makhluk itu antara sesama mereka? Karena dapat percikan rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Kalau Allah nggak nurunkan rahmatnya, 1 rahmatnya tadi, maka orang tua tidak akan kenal cinta sama anak, suami tidak akan bisa cinta sama istri, atau istri juga tidak akan bisa cinta sama suami. Gara-gara 1 rahmatnya Allah yang diturunkan di muka bumi ini, semua makhluk antara mereka saling mencintai. Bukan hanya manusia, bahkan dunia hewan pun juga sama. Singa bisa cinta sama anaknya, harimau cinta sama anaknya, punya rasa cinta semua. Kenapa? Karena Allah menaruh di muka bumi ini, di alam ini, 1 rahmatnya. Nah nanti di akhirat 99 rahmatnya Allah tadi itu plus 1 rahmat yang telah diturunkan di dunia ini akan dikumpulkan jadi 100 rahmat, 100% rahmat kelak akan dikumpulkan di akhirat. Dan rahmat yang begitu banyak itu akan diberikan khusus kepada mereka orang-orang yang beriman, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semua yang beriman akan dapat bagian rahmat besarnya Allah, 100 rahmat yang dikumpulkan itu. Kita bisa bayangkan ya, lawang 1 rahmat aja ini, 1 rahmat yang diturunkan di muka bumi ini aja, kita bisa lihat berapa banyak manusia saling mencintai, berapa banyak makhluknya Allah, hewan ini, hewan itu saling mencintai antara sesama mereka.
Bayangkan kalau 100 rahmat diturunkan semua oleh Allah, diberikan semua oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan itu diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, maka betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat yang ada di dunia ini aja sudah seperti itu pengaruhnya. Apalagi kalau 100 rahmat. Makanya disebutkan dalam riwayat, ketika Allah mengumpulkan rahmat 99 yang masih disimpan dan rahmat yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu menjadi 100 rahmat, itu saking besarnya rahmatnya Allah sampai diriwayatkan la yaghfirannallahu ta'ala yaumal qiyamah maghfiratan ma khatarat ala qalbi ahadin hatta inna iblisa la yatatawalu laha raja'a an tusibahu. Di dalam riwayat sebutkan nanti dari kiamat itu Allah menampakkan ampunan rahmatnya begitu besar sekali, sampai enggak terbayang manusia satupun makhluknya Allah tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya rahmat Allah saat itu, sifat Rahman Rahimnya Allah saat itu. Saking besarnya sampai-sampai iblis itu berlomba-lomba, dia berusaha merasa bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menampakkan rahmat besar 100 rahmat tadi itu, sampai iblis ini menyangka, duh kayaknya aku bisa dapat ini. Saking gede ini rahmatnya Gusti Allah. Tapi ya nggak bisa, di akhirat itu bukan tempat beramal. Terus kasep, minal kasepi bisa. Iblis saat itu pengen tobat, pengen beramal biar dapat percikan rahmat yang begitu besar tersebut, tidak bisa, karena akhirat bukan tempat beramal lagi. Tempat beramal agar dapat rahmatnya Allah ya di sini, di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memulai menampakkan sifat Rahman Rahimnya. Sifat Rahman Rahimnya ditampakkan oleh Allah, bukan sifat-sifat yang lain. Allah itu kan punya apa? Punya 99 Asmaul Husna. Tapi yang ditampakkan oleh Allah awalan di Bismillah dan di surat Al-Fatihah itu Rahman Rahim. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatnya Allah itu lebih besar, lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengajari kita agar jadi manusia-manusia yang punya rahmat, manusia-manusia yang di hatinya itu tertanam rasa cinta, bukan hanya kepada orang yang kita cintai saja, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, bukan hanya itu, tapi rahmat untuk seluruh umat, rahmat untuk seluruhnya. Agar kita punya sifat seperti itu, sebagaimana rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam riwayat Nabi mengatakan, lan tu'minu hatta tarahamu. Kalian wahai umatku tidak akan sempurna imannya sampai saling merahmati, saling mencintai. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Rasulullah, kami ini sudah saling mencintai, antara kami dan keluarga kami, antara kami dan para sahabat, semuanya sudah saling mencintai wahai Nabi. Apakah belum sempurna iman kami? Maka kata Rasulullah apa?
innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatul ammah. Yang aku maksud sesungguhnya bukan rasa cinta, rahmat terhadap hanya antara kalian saja, hanya antara umat Islam saja, tidak, tapi rahmat kepada seluruhnya, rahmat secara umum, rahmat kepada seluruh manusia baik berbeda agama, bahkan rahmat terhadap binatang sekalipun. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Suruh rahmat, sayang, tidak boleh bengis, kejam terhadap siapapun, nggak boleh. Sampai-sampai ketika kita menyembelih hewan itu disuruh Nabi agar menajamkan pisaunya atau parangnya. Biar apa? Biar tidak tersiksa. Kalau pisau itu tajam, set, udah langsung bisa. Sekali dua kali tebas, sekali dua kali gorok, sudah selesai. Tapi kalau pisau itu nggak tajam, kasihan, sakit itu, sampai ngek, nggak tembus, tersiksa. Itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalaupun harus menyembelih karena memang takdirnya sapi, takdirnya ayam, takdirnya kerbau, kambing, itu memang ditakdir oleh Allah, diatur oleh Allah untuk konsumsi manusia. Kalau memang harus menyembelih mereka, maka Rasulullah ngajari cara menyembelih dengan rahmat, dengan kasih sayang, pakai pisau yang tajam biar mereka tidak kesakitan. Nah, karena itu rahmat terhadap hewan pun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangankan rahmat kepada sesama manusia. Bahkan Nabi sendiri pernah bercerita, ada seorang perempuan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah. Ada seorang perempuan itu nanti di akhirat dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara sebab kucing. Dia nggak rahmat sama kucing ini. Kucing ini diikat, ditaruh di kandang, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya mungkin mangkal paling kucingnya baru nyolongi wak asin. Lagi masak enak-enak, masak cumi-cumi, apa disantap bareng keluarganya lah kok didisiki kucing soft awal. Tinggal separuh, ngamuk. Kucingnya ditangkap, ditali, dikerangkeng, dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya Allah, sampai kucing ini mati. Subhanallah, kata Rasulullah, perempuan ini nanti di akhirat dia masuk neraka gara-gara itu. Lah kucing loh Pak, nggak pernah sekolah SD. Ya dikira cumi-cumi mateng, ya dikira-kira buat dia kan bertamu ke rumah. Kirain buat saya kan bertamu. Namanya kucing kadang-kadang mangkal no memang. Hewan itu mangkal no, tapi ingat itu juga makhluknya Allah. Mereka tidak punya akal. Kalaupun sudah terlanjur makan, ya sudah mau gimana lagi. Jangan sampai kita siksa sampai mati seperti itu, bahaya. Orang yang kejam, bengis seperti itu, ini bahkan Rasulullah cerita ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya ada seseorang yang masuk surga gara-gara nolong anjing. Ini ada musafir di padang pasir, sampai ke satu sumur, dia kehausan, ngambil air pakai sepatu kulitnya, diambil air itu diminum. Dia lihat di sebelahnya ada anjing yang sedang sedang haus. Kalau tidak diminumi mati anjing ini. Diambilkan sama dia. Ya Allah, kasihannya makhluknya Allah ini. Walaupun anjing ini gini-gini juga makhluknya Allah. Diambilkan air, diminumkan anjing itu sampai anjing itu seger. Subhanallah, kata Rasulullah, di dalam kitab At-Targhib itu disebutkan
seseorang tersebut masuk surga gara-gara rahmatnya dia, pedulinya dia kepada salah satu makhluknya Allah, anjing yang sedang kehausan tadi itu. Masya Allah. Karena itu Nabi SAW juga menegaskan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang hatinya penuh rahmat, penuh cinta terhadap sesama, bahkan terhadap semua makhluk Allah, hatinya dipenuhi rasa cinta, rasa peduli terhadap sesama, maka orang yang semacam ini pasti dirahmati oleh Allah, pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangilah, kata Rasulullah, yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit, para malaikat semuanya akan menyayangi dan mencintai kita. Karena itu jadilah kita orang yang hatinya penuh rahmat, penuh kepedulian terhadap sesama manusia, lebih-lebih dan juga kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat Nabi SAW pernah bersabda, man qatala usfuran abatha ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul ya rabbi inna fulanan qatalani abatha wa lam taqtulni manfa'ah. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, siapa orang yang dia membunuh burung emprit, manuk emprit, burung yang kecil maksudnya, apalagi yang besar. Bunuh burung cuma untuk mainan aja, bukan untuk manfaat, cuma untuk mainan, sekedar mainan aja, dibunuh itu burung. Maka nanti di hari kiamat burung itu akan mengadu kepada Allah, ya Allah, fulan seorang itu ya Allah telah membunuh aku cuma untuk mainan, bukan untuk manfaat. Subhanallah, bunuh burung digawe mainan, satu nyawa makhluknya Allah dibuat mainan. Nanti di akhirat burung tersebut akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manuk emprit, manuk sing gede. Karena itu penuhi hati kita dengan rahmat, kasih sayang terhadap sesama. Tapi ngeten, Nabi juga dalam hadis yang lain menyatakan, orang itu rahmat bagus, tapi harus dengan ilmu. Nabi mengingatkan, ada beberapa hewan-hewan itu boleh dibunuh, bahkan sunnah. Khamsun minad dawab la haraja ala man qatalahunna. Ada 5 hewan dan juga hewan-hewan, ada beberapa hewan itu yang sunnah dibunuh karena memang bawaan hewan ini mengganggu, berbahaya. Kalau ada hewan yang mengganggu, berbahaya, maka boleh untuk dibunuh. Yang pertama al-ghurab, gagak, tapi jarang gagak di sini. Gagak itu berbahaya. Kemudian al-walhidah, elang, raja wali. Wal fa'rah, tikus niku sunnah dibunuh. Kok bareng ngaji ngene mari ngono belum selesai udah pulang atau ngantuk. Oh, jadi harus rahmat semua sama makhluknya Allah. Tikus ning omah diingu, jangan diganggu, itu makhluknya Allah. Repot ini. Tikus, wal akrab, kalajengking, itu sunnah dibunuh. Terus wal kalbul akur, anjing yang galak, nah itu sunnah dibunuh juga. Termasuk juga nyamuk, segala sesuatu yang mengganggu itu boleh dibunuh. Jangan sampai nanti ada nyamuk nyokot tubuh kita, rahmat sodakoh darah. Nyamuknya dijarno nyokot sampai harus digusa, ndak dibunuh, ndak diapa. Itu sunnah dibunuh. Termasuk cicak. Bahkan Nabi pernah menyinggung secara khusus tentang cicak ini.
annaman qatalal wazag fi awali darba kata Allah lahu mi'ata hasanah. Orang itu kalau bunuh cecak sekali pukul jedat mati dapat 100 kebaikan. Nek 2 kali pukul jedat 50 kebaikan. 3 kali pukul separuhnya meneh wis hitungan dhewe. Yang jelas ketika kita bunuh nyamuk, bunuh cecak, bunuh ular, bunuh hewan-hewan yang berbahaya itu, bunuhnya tidak boleh dengan bengis, tidak boleh dengan menyiksa. Oh nyamuk cekel set, preteli sikile sik, kapok kok sikile dipretel sitok ndak boleh. Cicak tangannya dipretel sik, iki aku nek salat ditoleki ya. Cekel, tangkap tangannya dipreteli sitok disiksa begitu, nggak boleh, harus langsung dibunuh. Ini rahmatnya Nabi SAW. Walaupun itu sunnah dibunuh, tapi cara membunuhnya harus dengan baik, tidak boleh kejam juga, tidak boleh bengis. Nah ini apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita agar jadi hamba-hamba Allah yang hatinya penuh dengan rahmat. Jenengan nek jadi juragan maka rahmat kepada anak buahnya. Bahkan Nabi menyebutkan wa kullu takhfifin limamlukik laka sedekah, kama qala Nabi SAW. Kalau ada seorang juragan punya anak buahnya itu kerjaannya dikurangi, jane kerjaannya 10, kon kerja iki 9 wis dikurangi, maka pengurangannya itu jadi sedekah untuk juragannya. Sebaliknya kalau ada juragan menyuruh kerja anak buahnya lebih dari kemampuannya, maka itu jadi dosa. Maka kalau jadi bos, jadi juragan yang rahmat terhadap pegawainya, yang rahmat kepada orang-orang yang membantu di dalam usahanya tersebut. Termasuk niki kan kita niki daerah sini kan orang-orang jualan semua. Jenengan kalau pengen tokonya laris, jenengan cari supaya laris amalan apa itu terserah. Kalau baik ya jenengan tidak apa-apa, tapi kalau amalan itu jelek ya jenengan tanggung sendiri. Tapi yang paling berbahaya itu apa? Kalau ada orang buka toko, pengen toko temennya yang sebelah hancur, sepi dan tutup. Loh, kalau jenengan pengen tokonya laris itu urusannya sampean sendiri sudah. Tapi kalau sudah urusannya ganggu orang, ya ini rahmatnya nggak ada berarti. Orang yang semacam ini berarti rahmat di hatinya nggak ada. Kenapa? Tokonya orang itu sumber penghasilan orang tersebut untuk makan anak istrinya, mereka punya keluarga, mereka juga butuhkan makan, butuhkan ini itu. Jangan sampai gara-gara ambisi pengen laris dewe, akhirnya tokonya temannya dihabisi dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis niku mboten rahasia melih. Di daerah kita ini banyak yang seperti itu. Makanya hati-hati, orang yang seperti itu nggak punya rahmat terhadap sesama, bahkan pengen menghancurkan tokonya orang, pengen menghancurkan usaha orang, maka hati-hati. Itu tanda hatinya sudah nggak ada rahmat. Kata Rasulullah, ma tunza'ur rahmatu illa min syaki. Rahmat itu tidak dicabut dari hati seseorang kecuali orang itu akan jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu udah jangan sampai kita merugikan orang lain. Tapi berusahalah kita menebar cinta, menebar manfaat kepada sesama. Niki kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya pertama, rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu sangat luas dan diberikan kepada siapapun yang ingin mendapatkannya selama masih di dunia. Yang kedua, pelajaran bagi kita semua agar menjadi hamba-hamba yang hatinya penuh rahmat, hatinya penuh cinta, penuh sayang, penuh peduli terhadap sesama, terhadap semua makhluknya Allah, lebih-lebih sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang hatinya penuh rahmat, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, kita wajib peduli terhadap semuanya.
Jangankan manusia yang di Palestina, yang di seperti itu kekurangan makan minum, hewan pun kita wajib tolong, hewan pun kita wajib peduli kepada mereka. Cuman ada hewan-hewan yang dikecualikan karena mengganggu, nyamuk dan lain-lain tadi itu. Nah itu sunnah dibunuh, bunuhnya pun harus pakai rahmat, tidak boleh dengan bengis, dengan menyiksa. Ini beberapa pelajaran yang poin yang bisa kita ambil. Semoga jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, dan kita dijadikan orang yang hatinya penuh rahmat, hatinya penuh cinta, hatinya penuh peduli terhadap segenap umat Nabi Muhammad SAW dan segenap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang yang di hatinya bersemayam rahmat, kita semua akan harapannya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar tersebut. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum.